Alaika sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alaika sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that we'll never go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I'll say, Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Anikmah TV dan jamaah dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada acara Talk Show Ramadan, bincang-bincang Ramadan kita pada sore hari ini, dalam tema acara bincang-bincang yang sangat menarik. Tema acara bincang-bincang Ramadan kita pada sore hari ini adalah metode Iqra Tartila, cara tepat belajar Al-Quran. Pada sore hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang memang beliau adalah seorang penulis, pengajar, sekaligus pembimbing Iqra Tartila. Beliau sebagai ketua Yayasan Iqra Tartila, pengajar di Yayasan Iqra Tartila dan Yayasan Insan Fikri Cendikia. Juga sebagai penulis buku Iqra Tartila 7 jilid. Yang kedua, Tartilaku ada 5 jilid, Tartila Arba'in ada 2 jilid, Sarah Tufatul Atfal, Praktek Ibadah ada 2 jilid, dan juga sebagai trainer baca Al-Quran. Di samping itu beliau juga seorang penceramah di berbagai tempat, seorang pengisi khutbah Jumat, pengisi kajian yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Ustadz Haji Nur Hadi Kastamin MAG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, ini masih dalam masa social distancing, kita agak berjaga jarak, tidak bersalaman. Tadi saya juga masih pakai masker Pak Ustadz, kita sesuai anjuran pemerintah kemana-mana harus menggunakan masker Pak Ustadz, masker, ya. Siap. Pak Ustadz, mungkin pemirsa di rumah tentu sudah tidak sabar untuk mendengar berbagai penjelasan terkait dengan tema pada sore hari ini, karena pada dasarnya setiap muslim ingin lancar, ingin fasih di dalam membaca Al-Quran. Kemampuan umat Islam di Indonesia dalam baca tulis Al-Quran masih sangatlah rendah Pak Ustadz. Kita ambil contoh jumlah penduduk Indonesia muslim ini kurang lebih 70%-nya adalah muslim. Namun realitanya dari jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia ini mungkin baru 75% yang dapat membaca, menulis huruf atau Al-Quran dengan baik. Nah, dalam hal ini Pak Ustadz mungkin sedikit bisa dijelaskan kepada para pemirsa di rumah terkait dengan metode apa Pak Ustadz yang bagus digunakan kita di dalam belajar Al-Quran ini Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Isman. Ya. Kajian kita pada hari ini yaitu tentang sebuah metode baca Al-Quran. Ya. Baik, sebelumnya saya menyapa dulu para pirsawan yang ada di rumah.
dan juga yang dari studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang akhir-akhir ini masyarakat kita kaum muslimin khususnya di Indonesia, mereka begitu antusias, semangatnya luar biasa, keinginan untuk mempelajari, mendalami Al-Quran, baik dari sisi bacaan maupun hafalan sangat tinggi. Karenanya banyak di antara kita kaum muslim yang kemudian mencoba untuk menghadirkan sebuah metode-metode alternatif. Di samping sebelumnya memang sudah ada metode-metode baca Al-Quran. Hanya saja semakin kesini semakin banyak penulis yang berusaha untuk menghadirkan metode baca Al-Quran alternatif dengan tujuan agar dapat membaca Al-Quran dengan cepat, kemudian tepat, benar dan lancar. Ya, jadi tidak hanya cepat, tapi juga tepat, benar dan lancar. Seperti itu. Artinya itu ada cara, panduan, atau memang secara khusus Pak Ustadz ya, tidak seperti hanya kita sekedar mempelajari melalui online, melajari melalui buku-buku, tapi memang harus ada panduan dari terkait dengan belajar tadi Pak Ustadz. Oh betul sekali ya. Tidak hanya cukup kita kemudian belajar dengan misalnya online, kemudian belajar otodidak, tidak cukup. Di sana harus ada metode yang bagus yang digunakan untuk belajar Al-Quran sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena belajar Al-Quran ini tidak sama dengan belajar buku-buku yang lain. Kalau mungkin buku yang lain kita bisa belajar secara mandiri, tapi Al-Quran tidak bisa. Dia harus dipandu oleh guru. Nah, kemudian untuk menilai bahwasanya metode itu dikatakan bagus atau tidak, paling tidak kita punya standar. Dan ini berlaku umum untuk semua buku baca Quran. Ya, ini berlaku umum untuk semua buku baca Al-Quran. Kita bisa menilai buku ini bagus atau tidak. Setidaknya yang pertama, buku itu praktis. Mudah lah istilahnya. Nah, maksudnya praktis itu dia dibaca secara langsung, tidak pakai dieja. Kalau zaman kita dahulu dieja. Betul. Ya, alif fathah a, alif kasroh i, ingat waktu saya alif kecil. dhamma u a i, seperti itu. Kalau zaman dulu itu masih dieja. Ya, seperti itu cara guru-guru kita. Nah, kalau sekarang tidak. Metode itu dia praktis, langsung dibaca tanpa menyebutkan huruf asalnya. Misalnya alif, ba, tidak. Tapi langsung dibaca dengan harokatnya a, ba, ta dan seterusnya. Itu yang pertama ya, praktis. Kemudian sistematis. Selain praktis, sistematis. Sistematis dong. Dimulai dari yang paling mudah. Misalnya kalau untuk anak TK itu berarti mulai dari dua huruf, kemudian 3 huruf secara terpisah ya. Kemudian setelah itu digandeng, disambung. 3 huruf yang disambung. Jadi mulai dari yang paling mudah. Kemudian gradual, bertahap. Bertahap. Jadi mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Yang asalnya 1 kosakata, kemudian 2 kosakata, 3 kosakata, sampai 4 dan seterusnya, makin panjang. Artinya proses gradual. Tidak mungkin anak langsung baca 10 baris, nggak mungkin kan? Atau 5 kalimat, dan tidak. Harus dari awal, dari yang 2, kemudian dari yang sampai yang 3 dan seterusnya, seperti itu. Jadi gradual, bertahap. Kemudian yang keempat itu sesuai gramatikal Arab. Ya, sesuai gramatikal Arab. Misalnya kata doroba, kataba. Ya, doroba, kataba. Ketika mengenalkan harokat kasroh misalnya, nggak boleh kita kemudian ambil dorobi. Kemudian kataba menjadi katabi. Atau mengenalkan harokat dhammah, dorobu, katabu. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan gramatikal Arab. Jadi orang Arab kalau baca tuh bingung, ini apa ini dorobi, apa ini katabi, karena tidak sesuai dengan berarti memang konsepnya Arab. Itu betul-betul diatur secara terstruktur gitu Pak Ustadz ya. Betul, tidak hanya sekedar bisa membaca. Tidak hanya sekedar bisa membaca, betul sekali. Jadi tidak hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi ada ketersesuaian dengan kosakata bahasa Arab. Karena apa? Al-Quran ini dari bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran ini dari bahasa Arab, maka kosakata pun harus kita ambil dari kosakata bahasa Arab. Ya, seperti itu. Kenapa? Anak-anak itu di samping mereka belajar baca Al-Quran, mereka juga mengenal kosakata bahasa Arab.
betul. Mengenal kosakata bahasa Arab. Karena tadi Pak Ustadz, rendahnya tingkat pemahaman atau pengetahuan umat Muslim di Indonesia yang tadi saya coba mengambil contoh dari 100% umat Muslim di Indonesia itu maksimal misalnya hanya sekitar 75% yang mungkin bisa baca. Itu belum lagi dibagi tingkatannya tulis, baca dengan baik dan benar. Itu kan karena rendahnya tingkat pendidikan anak seusia SD, yang mana dikenalkan oleh agama itu hanya mungkin dalam tahap cakupan umum. Ini kita bicara di misalkan SD negeri, mohon maaf gitu ya, bukan yang spesifik SDIT gitu ya. Nah tentu ini kan tingkat mereka membaca Al-Quran itu sangat-sangatlah sulit ketika tidak ada panduan yang benar. Nah panduan ini Pak Ustadz mulai dari tingkatan yang anak seusia dini ya, mungkin anak SD, itu dimulai dikenakan dari yang tingkatan seperti apa panduannya? Ya kalau memang ya benar kan ya, tingkat kemampuan baca masyarakat Muslim Indonesia sangat rendah sekali. Ini terbukti. Ya. Saya juga melatih turun ke beberapa daerah di situ. Saya katakan bahkan guru-gurunya, jangankan muridnya, gurunya pun mungkin perlu perbaikan yang sangat banyak. Ya, perlu perbaikan. Gurunya sendiri. Jadi jangan bicara murid dulu, bicara gurunya. Karena kalau gurunya tidak bagus, gurunya tidak berkualitas, bagaimana bisa kemudian anaknya ini menjadi anak yang berkualitas dari sisi baca Al-Qur'annya. Ini gurunya juga harus bagus bacanya, harus fasih. Nggak cukup kita selama ini bagaimana cara anaknya, tapi gurunya nggak pernah diperhatikan. Nah, kemudian misalnya tahapannya seperti apa ya? Tadi memang harus ada metode buku yang memang sudah diatur. Artinya ini untuk jenjang yang paling dasar. Ya, artinya ketika orang baru mengenal dengan yang mungkin 2-3 bulan atau 4 itu sudah ada basicnya yang memang tahapan tadi ya. 1, 2, kalau saya bacakan kan ada Iqra 1-7 misalnya. Itu memang untuk itu memang ada jenjangnya. Jadi mulai dari yang paling dasar ya, mulai dari yang 1 huruf ya, yang 2 huruf, 3 huruf bisa. Misalnya paling dasar ya. Seperti ini buku Iqra Tartilah 1 misalnya ya. Ya. Nah, seperti itu dipisah misalnya 3 huruf dulu, kemudian disambung dan lain sebagainya. Itu memang mengikuti kemampuan peserta didik. Misalnya dari TK ya yang sesuai dengan buku TK apa, SD yang sesuai dengan buku SD apa. Berbeda dengan misalnya orang dewasa. Ya. Karena orang dewasa karena dia akalnya sudah jalan, kemudian kemampuan akinya sudah jalan. Iqra 1 ini Pak Ustadz, ini untuk tingkatan dasar Pak Ustadz. Ini untuk SD. Untuk SD awal nih ya. Untuk SD awal. Jadi di dalam Iqra 1 ini baru pengenalan. Baru pengenalan ini kalau kita bedakan ya, untuk Iqra Tartilah misalnya jilid SD jilid 1 ini dia terangkai dari 3 huruf. Kalau TK 2 huruf. Betul. Ya, kalau SD sudah 3 huruf. Kemudian di bagian awal masih dipisah. Di bagian awal masih dipisah, kemudian bagian pertengahan sudah mulai dikenalkan dengan tulisan sambungnya. Seperti itu. Oh, baik Pak Ustadz. Nah, kemudian tadi disinggung Pak Ustadz terkait dengan saya malah baru tahu bahwa gurunya sendiri juga harus paling tidak memiliki sertifikasi terkait dengan pelajaran Iqra, misalnya Iqra Tartilah sendiri. Nah, murid-murid atau para siswa ini Pak Ustadz, kepada siapa atau sebetulnya siapa sih yang boleh untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Iqra paling tidak kepada para siswa ini Pak Ustadz? Baik, ini pertanyaan yang bagus juga ini. Siapakah yang berhak untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak? Tentunya siapa saja boleh. Siapapun boleh dengan catatan, ya dengan catatan ya. Tukang bakso boleh, petani boleh, ojol boleh, ya. Guru apalagi, ya guru ngaji apalagi, semuanya boleh. Kalau ini masih panduan untuk SD atau sudah? Oh, ini untuk orang dewasa. Oh, sudah untuk dewasa. Jadi ini tahsin tilawah dan tajwid faktis ini tingkatannya. Di atasnya Iqra Tartilah. Iya, betul. Jadi memang kita buat itu buku ada 3, buat anak-anak, buat remaja dan buat dewasa. Nah, ini bagi kalangan yang memiliki waktu tidak banyak, sibuk kerja di kantor dan sebagainya, maka kita hadirkan buku namanya Tartilah Arba'in, 40 hari terampil baca Al-Quran. Ini ada 2 jilid, ini metodenya cepat ya. Kita rancang, kita desain agar kaum muslimin dapat membaca Al-Quran dengan waktu yang sangat singkat. Sangat singkat. Nah, seperti itu. Tadi kembali kepada guru atau pengajar tadi Pak Ustaz. Ya, tadi.
seperti ini ya, misalnya guru. Kalau kita semestinya guru itu siapapun boleh, tapi dengan catatan tadi ya, dia adalah ahli di bidangnya. Maksudnya ahli di bidangnya apa? Memang dia betul-betul menggeluti Al-Quran. Jadi seperti disiplin ilmu yang lainnya. Tidak hanya sekedar bisa membaca. Tidak hanya sekedar bisa membaca. Al-Quran itu juga seperti disiplin ilmu yang lainnya. Ada keguruannya. Diajarkan bagaimana kiroahnya tadi ya. Betul. Cara penyampaian. Mungkin, betul. Nah, jadi ini kalau kita bicara guru Pak Ustadz, itu kan memang ya tentu jangan sampai dalam arti salah belajar kepada pengajar. Bahasanya kan seperti itu. Maka ada istilah itu Pak Bagus. Jangan wariskan Al-Quran yang salah. Ya, jangan wariskan Al-Quran yang salah. Ya. Karena apa? Kalau kita mewariskan Al-Quran yang salah, ini berarti berawal dari gurunya. Nggak mungkin dong anak-anak tiba-tiba bisa baca tanpa ada gurunya. Nah, berarti mungkin syarat mutlak Pak Ustadz untuk menjadi seorang guru lebih ya mungkin Al-Quran secara umum dalam arti ya sudah meliputi di situ mungkin tahsin dan lain sebagainya. Nah, syarat mutlak artinya yang harus dimiliki. Ya, paling tidak ini mereka sudah terstandarisasi. Ada standarisasi. Guru itu bisa atau diperbolehkan mengajar Al-Quran itu ada standarisasi. Buktinya apa? Buktinya mereka punya syahadah atau sertifikat lah ya. Atau misalnya yang lainnya. Kenapa? Ini paling tidak ini sebagai acuan kalau ini guru ini mumpuni di bidangnya. Guru ini punya kompetensi di bidang Al-Quran. Ya kenapa kalau tidak diwujudkan, dibuktikan dengan adanya sertifikasi, misalnya adanya syahadah dan sebagainya, ini akan kemudian kita ragu. Ini orang sudah ahli atau belum di bidang Al-Quran. Karena tadi, misalnya makharijul huruf, tidak sembarangan, tidak semua orang paham secara detail tentang makharijul huruf. Nah, mungkin ini nanti semakin kita dalami. Perlu diberikan contoh-contoh Pak Ustadz betul. Bacaan makharijul huruf yang benar itu posisi di mana ya kan? Nah, supaya pemirsa di rumah baik mungkin yang saat ini sedang juga menyimak live streaming ataupun nanti yang siaran ulangnya itu sedikit banyak mendapat pembelajaran terkait makharijul huruf ini Pak Ustadz, bacaan-bacaan. Ya, kalau saya boleh mengibaratkan, mengumpamakan, ya makharijul huruf itu seperti rumah. Rumah itu ada dapur, ada ruang tamu, ada garasi, ada kamar mandi dan sebagainya. Makhraj itu juga ada tempat-tempatnya. Jadi tidak asal bunyi. Kemudian misalnya saya contohkan tadi misalnya, kebanyakan masyarakat kita Indonesia itu mengucapkan makhraj misalnya to. To itu dia mencucu begini, to. Padahal ini salah. Ya, to. Ini nggak boleh. To itu adalah taraful lisan. Ini ujung lidahnya, bukan ujungnya, tapi taraf. Ini namanya ujung lidahnya ra'sul lisan. Ada taraful lisan. Ya. Itu disentuhkan dengan langit-langit. Itu. To. Dan tidak boleh menggunakan bibir. Jadi gini, to. Nah, mungkin pemirsa bisa simak bagaimana. Seperti ini ya. Nah, misalnya ya untuk to, bukan to. Atau misalnya tidak mencucu. Misalnya lagi ta. Selama ini masyarakat kita ta itu adalah lidahnya disentuhkan dengan ujung gigi. Ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi. Misalnya ini ta. Ini salah. Ya, nggak boleh seperti ini. Ini adalah ujung lidahnya ini ta dengan alita. Itu gusi. Jadi ta. Jadi nggak boleh kemudian ta. Nah sini ada aturannya. Jadi nggak boleh kemudian kita sembarangan. Ini dari sisi makhrajnya. Kalau gurunya saja tidak memahami makhrajnya, bagaimana dengan muridnya? Kan begitu. Ini baru satu sisi nih. Satu sisi makhraj. Kemudian ada lagi Pak, yang harus bisa untuk dimiliki oleh seorang guru, yaitu sifatul huruf. Sifatul huruf. Ini yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Karena huruf itu bisa jadi satu tempat. Tempatnya satu, tapi sifatnya beda. Contoh saja misalnya, nih, kalau saya analogikan, ada kita ini misalnya orang tua, punya anak laki perempuan, keluar dari perut ibunya sama dia. Betul. Tapi kan ya lahir itu ada laki-laki, ada perempuan, yang satu putih, yang satu hitam, yang satu tinggi, yang satu pendek. Itu namanya karakteristik, itu sifat huruf namanya. Nah, makhraj ya itu bisa jadi satu tempatnya. Contoh misalnya da, ta, to itu satu tempat. Da, ta, to. Tapi sifatnya beda. Ya, kalau tak ada hamsnya, ta. To tidak boleh ada hams, nggak boleh to. Misalnya kalau kita mendengar imam, ihdinas siratal. Ini nggak boleh ada hamsnya. Kenapa? To ini dia tidak punya sifat hamas.
Jadi sifat, jadi harus dimiliki oleh setiap guru yang baca Al-Quran. Betul. Misalnya sifat, ada lagi. Misalnya ha. Ya. Ha itu punya sifat rokhawah. Rokhawah itu suaranya mengalir. Nggak boleh misalnya begini. Maaf, apanya? Fasabbih, ya kan? Ya, betul. Fasabbih. Dia baca begini, fasabbih. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia punya sifat rokhawah mengalir, harus dialirkan suaranya. Fasabbih. Dialirkan. Fasabbih. Berarti ada suara mengalir tadi ya di dalam. Bahkan ada tebal tipis juga. Karena memang tadi baru saya mendengar satu penjelasan baru bahwa ternyata ini seperti rumah tadi ya, memiliki ruang-ruang tersendiri. Ruang-ruang, iya betul. Nah, itu yang tidak banyak diajarkan oleh guru. Ya mereka hanya biasa menyampaikan huruf secara harfiahnya mungkin. Oh itu ta, itu jim, itu ha, tapi tidak ditunjukkan tempatnya di mana posisi lidah itu. Betul. Ini yang makanya menjadi kewajiban bagi seorang guru Al-Quran sebelum dia mengajar, dia harus bagus. Khairukum man ta'allamal Qur'ana. Jadi dia belajar dulu. Setelah dia bagus, kemudian baru wa'allama, baru mengajarkan Al-Quran. Mohon maaf Ustaz, sebentar ini kita sampaikan liputan pembagian iftar Ramadan Masjid An-Nikmah yang hari ini dibagikan di lokasi pembagian iftar yang ada di depan Ruko Sodakomat. Dibagikan kurang lebih 400 pack Pak Ustaz hari ini. Ya, ini seluruh antusiasme para abang-abang ojek online, para masyarakat sekitar yang memang membutuhkan. Setiap sore selama bulan suci Ramadan disediakan paket iftar dan takjil yang disediakan di posko iftar Ramadan yang ada di depan Sodakomat. Insyaallah barokah ya. Ya, teman-teman sedang membagikan di depan walaupun cuaca hujan, mudah-mudahan tetap berkah menjadi kepada semua penyumbang iftar yang mana memang dijanjikan pahala, mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan terkait dengan metode Iqra' Tartila. Nah, ini kan batasan usia Pak Ustadz. Ya mungkin kalau kita bicara ideal belajar itu kan tentu biasanya dalam ilmu-ilmu tertentu. Misalnya kalau belajar naik motor itu idealnya usia sekian tahun. Belajar mobil idealnya usia sekian tahun. Nah ini kalau belajar Iqra', belajar Tartila, belajar Al-Quran, nah ini yang tepat Pak Ustadz. Supaya mungkin kita sebagai orang tua yang ada di rumah juga bisa memberikan arahan-arahan yang pas terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya terkait dengan belajar Al-Quran ini Pak Ustadz. Baik. Usia berapa yang tepat ya kita mulai mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Memang kita ini agak sedikit terlambat ya. Khususnya saya perhatikan di Jakarta sendiri, di daerah Cibubur, Bekasi ini mereka agak sedikit terlambat baca Al-Quran. Rata-rata misalnya yang masuk SD, mereka belajar di SD. Ya, padahal tidak. Semestinya saya pernah survei, Pak. Saya pernah datang ke beberapa TPA di Jawa Timur. Itu rata-rata anak-anak mereka itu ketika masuk SD sudah bisa baca Quran. Masuk SD sudah bisa baca Quran. Saya tanya, dari usia berapa nih diajarkan Al-Quran? Ternyata dari usia 3 tahun mereka sudah diajarkan Al-Quran. Jadi dari usia pengenalan dasar 3 tahun. Ya, para ulama itu menyebutkan ya sejak kapan anak-anak harus diajarkan Al-Quran. Ada yang mengatakan sejak ketika dia sudah mulai bisa bicara. Sejak mulai dari bisa bicara dia diajarkan Al-Quran. Maksudnya apa? Dalam bentuk bisa dalam hafalan. Jadi nggak harus baca kan. Bahkan para mengatakan sejak dalam kandungan. Belajar Al-Quran sejak dari dalam kandungan. Caranya bagaimana? Ya bukan berarti suruh baca di kandungan, suruh baca tidak. Ibunya yang baca, bapaknya yang baca. Berarti atau kita semenjak di dalam kandungan. Sejak di dalam kandungan. Sehingga ketika dia sudah mulai membaca Al-Quran, dia sudah pernah mendengar kata-kata itu. Sudah pernah mendengar Al-Quran dan ini menjadi stimulasi. Menstimulus anak itu mudah baca Al-Quran. Dan karena Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Memang Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi lafadznya, kemudian menghafalnya, itu semua diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak anak-anak yang kemudian tiba-tiba anak usia 4 tahun, 5 tahun ya? sudah hafal Al-Quran. Betul. Bahkan ada dikatakan sudah lumpuh otaknya. Misalnya Fajar ya.
Fajar itu katakan sudah lumpuh otak, tapi bisa hafal Al-Quran dengan mendengar. Artinya apa? Belajar Al-Quran dari kandungan itu didengarkan Al-Quran, murattal, orang tuanya yang baca Al-Quran, maka anaknya pun secara otomatis dia mendengar. Dan ini adalah sebuah penelitian, ya, penelitian yang kita rasakan hasilnya sampai saat ini. Banyak anak-anak kalau orang tua yang sudah sadar, kemudian sejak di dalam kandungan sudah diperdengarkan Al-Quran. Nah, kita yang orang-orang dahulu itu agak terlambat. Nah, kalau terkait dengan metode Iqra tadi Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita, ini kan kita tadi sudah tampilkan beberapa contoh buku Iqra karangan Pak Ustadz sendiri. Yeah, nah, ini dari setiap metode itu biasanya kan punya ciri khas tersendiri. Yeah, baik. Nah, apakah buku-buku Iqra yang beredar di pasaran misalnya atau di luaran sana itu termasuk buku pasar ini, perbedaannya di apa Pak Ustadz? Misalnya kalau kita bicara mushaf, Al-Quran itu kan biasa ada beberapa percetakan ya istilahnya, media itu kan juga hanya memang ada yang membedakan metode membacanya, ada yang biasa per kata, ada yang memang ya langsung per ayat misalnya. Nah, ini metode yang kalau metode Iqra tartila arba'in, tartilaku yang saya buat ini sesuai yang saya sebutkan tadi. Dikatakan kategori buku itu bagus, ya, pertama dia mudah, sistematis, sesuai gramatikal Arab. Nah, buku-buku yang saya tulis itu sudah sesuai dengan gramatikal Arab. Ya, kemudian mulai dari yang mudah sampai yang berat, dari yang ringan sampai yang kompleks itu ada di buku saya. Jadi buku tadi. Kemudian ada warnanya, itu untuk memudahkan saja. Semestinya tidak harus ada warna, bisa dengan cara-cara yang lain. Misalnya agar lebih fokus pada materi, bisa dikasih garis bawahnya. Ya, tapi kalau untuk buku Iqra tartila itu dikasih warna pada pokok bahasannya, seperti itu. Gitu. Kemudian yang di tartilaku itu tidak, tapi kita berikan tanda seperti garis, yang itu fokus pembahasannya di situ. Kalau terkait dengan durasi waktu Pak Ustadz, idealnya untuk belajar, jadi kan beda dengan kita bicara menghafal. Kalau menghafal itu kan tergantung kemampuan seberapa kuat daya ininya menghafalnya. Tapi kalau istilahnya belajar seperti sekolah ini kan SD 6 tahun dapat ijazah paling tidak. Nah, terkait dengan belajar tartila ini, durasi waktu kira-kira ideal berapa lama sih anak-anak atau orang dewasa kira-kira bisa memahami dengan baik belajar tartila itu untuk waktu sendiri? Kalau mengenai durasi waktunya, ini sangat terkait dengan si pembelajar itu sendiri. Ya, kalau misalnya dia setiap hari belajar mengaji, makin cepat dia bisa. Ya, karena kan ada keluhan. Misalnya setiap hari, kalau dia 5 hari dalam waktu misalnya seminggu 5 kali dia ngaji, itu paling tidak dia 4 bulan bisa untuk anak usia yang normal, anak SD. Seminggu 5 kali 4 bulan. Kalau ya, seminggu misalnya, sekali berarti ya kalau seminggu sekali ya butuh waktu ya. Semakin jarang kita mengaji baca Al-Qur'annya, ya semakin lama ya, otomatis. Artinya kan supaya teman-teman di luar sana ataupun siapapun yang sedang belajar ini kan tidak putus asa. Iya. Serasanya kok sulit atau lama karena memang ya ini tidak bisa sekedar membaca tentunya Pak Ustadz. Iya, betul. Harus dipahami, ya, harus tidak bim salah bim apa gedabrak gitu langsung bisa. Terkait tadi, ternyata makhorijul hurufnya atau penempatan mulai dari dasar sendiri, saya kira itu memakan waktu yang lumayan cukup lama ya, gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak sebenarnya sangat sederhana. Tidak perlu kita jelaskan misalnya teorinya begini, enggak. Cukup kita praktekkan, kita contohkan, itu anak-anak paham dengan sendirinya. Dan yang memberikan pemudahan itu Allah kok. Kita cuma sebagai perantara saja kok. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami akan mengumpulkan di dada mereka. Cukup dibacakan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ketika kami bacakan, baca. Dan itu metode terbaik. Artinya gurunya membaca, siswanya mengikuti. Itu adalah metode yang paling baik. Itu metode yang paling bagus dan itu sampai hari ini diterapkan. Jadi metode yang paling bagus adalah gurunya mencontohkan, kemudian muridnya baca. Jangan kemudian langsung datang muridnya suruh baca, nggak dicontohkan ya. Bagaimana bisa? Dan ini yang kemudian dikasih catatan, bisa, nggak bisa bisa tapi nggak bagus. Nggak benar, makhrajnya di mana dia nggak tahu. Tapi kalau dicontohkan, makanya guru itu subhanallah, ada yang perfeksionis sekali. Guru itu tangannya harus bersih. Kenapa? Ini fungsinya tadi. Kalau ada anak, dia nggak tahu makhrajnya, paling tidak tangannya digunakan nih. Ini tak itu di sini kak letaknya kak. Ini kok di sini kak letaknya kak. Nggak masalah. Jadi gunakan tangannya. Bukan berarti guru ini kok sadis banget. Enggak. Ini supaya dia tahu tempat makhrajnya di mana. Sekarang alhamdulillah
ada banyak buku-buku itu disertai dengan gambar. Ya, dibantu dengan gambar, saya itu jadi ingat, memudahkan Pak Ustadz, sekali. kalau metode menghafal. Nah, ini metode menghafal itu salah satu menggunakan isyarat misalnya. Jadi kayak kalau bicara nanti ayat itu tentang langit, dia tangan Langit, ke atas, bumi ke bawah. Nah, apakah dengan memberikan contoh-contoh supaya mudah tadi? Ini gerakan-gerakan lah. Ini bagian dari strategi. Nah, ini bagian dari strategi, cara, metode supaya anak cepat menghafal Al-Quran. Ya, itu yang seperti ini. Tapi bukan berarti harus dengan metode seperti ini, tidak. Karena juga ada metode-metode yang lain. Misalnya tikror. Ya. Tikror itu dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang, dia tanpa menghafal, misalnya dibaca 50 kali. Para orang tua kita dahulu, para orang-orang alim yang hafal Al-Quran itu rata-rata sebelum mereka menghafal, mereka disuruh baca dulu. Bahkan mengulang sampai 30 khatam. Ya. 40 kali khatam baru boleh menghafal Al-Quran. Jadi ketika mereka mulai menghafal Al-Quran, itu langsung masuk, langsung mudah untuk menghafal. Jadi kalau kita belum pernah sama sekali khatam misalnya, baru sekali baca, kemudian menghafal, ya akan sangat sulit. Makanya ada tikror, diulang-ulang berkali-kali. Bahkan ada teman saya itu, dia mengatakan istrinya hafal Quran, subhanallah. Itu sebelum dia menghafal, disuruh sama gurunya 50 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. 50 kali khatam Al-Quran baru menghafal. Setelah itu, ya mudah lah, jelas. Hafal dengan sendirinya. Makanya tikror penting. Jadi itu hanya sebagian dari metode. Kemudian ada kitabah, Pak. Ada kitabah, dituliskan. Itu dikembangkan di Afrika dengan ditulis. Bahkan mereka kalau setor itu harus dengan tulisannya, tidak cukup dengan lisan. Berarti beserta harus tulisannya. Setor hafalan dan setor tulisan. Sehingga ketika dia baca ayatnya di sini posisinya sebelah kanan, posisinya sebelah kiri, baris ketiga, baris keempat, itu dia tahu. Kenapa? Karena tidak hanya menghafal, disetorkan juga tulisannya. Itu hasil daripada metode. Makanya metode ini sangat penting. Karena sehebat apapun guru, ya, betul. Kalau metodenya nggak bagus, nggak tahu metode cara mengajarkan bagaimana, ya lama. Metodenya bagus, gurunya nggak profesional, ya lama juga. Artinya memang ini seperti dua sisi uang. Mata uang. Kanan kiri nggak bisa dipisahkan. Guru metode guru ini sesuatu yang sangat urgen untuk keberhasilan dalam proses pembelajaran Al-Quran, termasuk menghafal Al-Quran dan baca Al-Quran. Kemudian tadi Pak Ustaz singgung waratilil Qur'ana tartila. Kemudian seberapa pentingnya atau pertama bicara hukum dulu lah Pak Ustaz. Hukum belajar tartila itu atau tahsin atau tajwid dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum membaca Al-Quran itu seperti apa Pak Ustadz? Kemudian kaitannya dengan membaca Al-Quran nanti, bahwasanya misalnya setelah kalau sudah khatam Iqra sekian, otomatis membaca Al-Quran pasti lancar. Jadi kita bicara hukum dulu supaya mungkin pemirsa di rumah tahu. Baik. Tidak hanya sekedar belajarlah, malas tetapi dasar hukumnya dulu kita lihat. Kalau untuk secara komunal, secara masyarakat itu fardu kifayah. Misalnya di satu kampung ada satu cukup bisa. Ya. Tapi kalau untuk baca fardu aini, kita harus baca kan harus benar. Nggak bisa nggak benar. Makanya Imam Al-Jazari mengatakan man lam yusahhihil Qur'ana atimun. Barang siapa tidak berusaha, ingat, tidak berusaha memperbaiki bacaan Al-Qur'annya fahuwa athim, maka dia berdosa. Jadi kalau kita ngerasa nggak bisa, terus santai-santai, nggak mau berusaha mencari guru untuk belajar Al-Quran, fahuwa athim, kata Imam Al-Jazari, dia orang yang berdosa. Berdosa ya? Berdosa. Walaupun di situ biasanya ada huruf Latinnya misalnya kan. Nah, jadi itu kan upaya. Maksudnya bukan berupaya mencari guru atau belajar memperbagus bacaan. Harus dengan gurunya, harus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa Nabi Muhammad? Beliau hafal Quran. Tapi setiap bulan Ramadan beliau bertalaki dengan Jibril, dia koreksi bacaannya. Supaya apa? Ini salah, ini benar, seperti itu. Nah, kalau orang belajar hanya melalui tutorial, misalnya tulisan tanpa ada gurunya, terus yang betulin siapa? Tulisan tidak bisa membetulkan bacaan kita. Tutorial tidak bisa membetulkan bacaan kita. Jadi hukum belajar sendiri adalah fardu kifayah, tetapi maksudnya kita membaca Al-Quran harus benar, itu fardu ain. Tapi kalau misalnya untuk belajar teorinya, asal dari sudut kampung sudah ada, itu fardu kifayah, gugur kewajibannya. Tetapi untuk kita dalam membaca harus benar. Membaca Al-Quran baik sepotong itu harus benar, karena yang dibaca adalah termasuk
apa namanya di dalam wakaf kita terkadang kan karena nafas kita nggak sampai Pak Ustadz ya. Dalam satu ayat itu kan memang ada yang panjang, ya, ada yang jadi, panjang misalnya. Tidak asal di mana berhenti pastinya gitu ya. Sepanjang memang kita berusaha, ya alhamdulillah sekarang itu ada banyak kemudahan, ya penulis-penulis sekarang, ulama-ulama sekarang menulis subhanallah, memudahkan kita semuanya. Ada khusus Al-Quran wakaf ibtida. Ini memudahkan bagi kita yang tidak tahu bahasa Arab, di mana kita harus wakaf, di mana kita harus memulai. Nah, misalnya begini, Pak, saya sudah baca Al-Quran, berusaha untuk mengikuti sesuai kaidah-kaidahnya Rabunya. Misalnya ada qaf lam, misalnya apa ya qaf aula, kemudian soplan harus wasal lebih utama. Ternyata nafas saya nggak kuat, Pak. Tiba-tiba berhenti pada saat itu yang ketika nafasnya nggak, yang seperti namanya doruri. Tidak masalah seperti ini. Memang tidak disengaja karena nafasnya yang tidak kuat, tidak sampai, atau misalnya karena batu bersin dan sebagainya sehingga terputus di tengah-tengah itu tidak ada masalah. Harus diulangi lagi dari kalimat sebelumnya. Nah, bagaimana caranya tadi? Kita harus mengetahui dulu. Nah, makanya betul ya kalau kemudian kita menggunakan Al-Quran yang ada panduannya wakaf tidak, ini memudahkan kita supaya tidak salah wakaf. Misalnya, contoh ada wakaf yang salah nih. Innallaha faqir. Sesungguhnya Allah itu fakir. Tidak boleh berhenti. Nggak boleh. Gimana innallaha fakir? Ya kan? Oh ini kan bawa. Misalnya lagi, fawailul lil musallin. Ya kan? Wail mereka nggak boleh berhenti di situ, harus dilanjutkan. Dan jadi ini kemudian berhenti, maksudnya berhenti bukan berarti ini fawail mesti berhenti di situ. Itu kan di akhir ayat Pak Ustadz. Ya. Itu kan di akhir ayat. Berhenti di situ berarti kan biasanya di akhir ayat itu diperbolehkan untuk berhenti, nggak masalah. Asal dia tidak berhenti ditinggal. Tapi dilanjutkan. Dalam sholat kan ketika dia fawailul lil musallin dia berhentikan. Nah, kemudian kan ada lanjutan ayatnya. Alladzina hum disambung. Tapi kalau berhenti di situ kemudian dia pergi, itu nggak boleh, haram. Itu bagian daripada salah satu penempatan kalau dalam bahasa Indonesia adalah titik koma yang salah. Betul. Maknanya akan salah. Jadi ketika ada satu contoh misalnya ada hansip koma hijau celananya nangkep maling, mestinya kan begitu Pak. Kalau digeser komanya ada hansip hijau koma celananya nangkep maling. Ini kan salah kaprah. Ya betul. Jadi penting mengenai tanda baca ini harus kita perhatikan. Disusun oleh dan setiap negara berbeda, Pak. Indonesia punya tanda sendiri. Indonesia itu tanda untuk wakaf itu punya tanda sendiri. Timur Tengah itu punya tanda sendiri. Jadi ya itu adalah ijtihad para ulama. Indonesia itu kalau kita lihat perhatikan Al-Qur'annya, mereka menulis lengkap. Tanda sukun itu juga semuanya ditulis. Tapi kalau kita perhatikan di mushaf Timur Tengah, tanda sukun itu hanya yang berharokat. Misalnya yang tidak dibaca atau yang dibaca mat, mereka nggak ada tandanya, nggak ada tanda sukunnya. Dan misalnya kemudian di Indonesia itu tidak ada istilahnya hamzah qata'. Kalau di Timur Tengah mereka tulis itu hamzah qata'. Di Indonesia tidak ada hamzahnya, semuanya tidak ada. Dan ini adalah ijtihad para ulama Indonesia, para ulama untuk memberikan kemudahan untuk memberikan kemudahan kepada kaum muslimin khususnya di Indonesia. Dan sekarang Pak Ustadz, mungkin sudah banyak ya, saya kira beberapa ustadz atau beberapa peneliti ini memunculkan metode-metode Iqra' Tartilah misalnya Pak Ustadz ya. Nah ini kan terkait dengan mungkin kalau yang tadi masih usia anak-anak lah ya, itu cukup mudah mereka mengerti. Tapi kalau untuk yang ya sudah senior lah, ketika dulu mungkin belum sempat belajar, lah ini kan agak sedikit lebih kaku Pak Ustadz. Mungkin ada teori atau metode tersendiri untuk orang-orang tua. Memang banyak, alhamdulillah ya, alhamdulillah wa syukurillah. Sekali lagi teman-teman kita semua juga berupaya untuk menghadirkan alternatif. Misal bagaimana mereka yang mu'alaf misalnya, ya, betul, yang sudah masuk Islam tapi usianya sudah lanjut, belum bisa baca Al-Quran. Kemudian bagaimana metodenya? Ya, alhamdulillah pada banyak sekali yang mencoba untuk menghadirkan buku dengan gaya bahasanya, sistematikanya untuk memudahkan. Ada yang istilahnya 4 jam bisa baca Quran. Oh ya. Ada lagi sehari bisa baca Al-Quran. Nah, itu banyak sekali kita coba. Bisanya bisa. Bisanya insya Allah bisa. Tapi masalahnya lancar apa enggak? Itu. Kalau sehari bisa, saya yakin memang harus dijanji Allah kok. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Allah berikan kemudahan untuk belajar Al-Quran. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia, pasti bisa. Hanya saja masalahnya itu lancar apa tidak. Kemudian
betul apa tidak. Bisa, tapi betul apa tidak, lancar apa tidak itu soal lain. Jadi artinya memang ada harus ada kesinambungan. Iya, tidak kalau nggak bisa hanya bisa. dengan 3 jam. Tidak cukup. Bisa dia bisa, cuman bacanya terbata-bata, mengeja dan sebagainya tidak lancar. Jadi harus berkesinambungan. Siapapun itu. Nah, tidak cukup ya hadir di majelis cukup dengan 3 jam, 4 jam, habis itu sudah enggak cukup. Ya, memang begitu panjang kalau kita bicara pembahasan terkait dengan metode ataupun cara tepat belajar Al-Qur'an dan sebagainya. Mungkin Pak Ustadz saran atau himbauan kepada pemirsa di rumah terkait dengan cara tepat baca Al-Quran ini tahapannya dan arahannya seperti apa Ustaz? Baik, himbauan saya pada sore closing pada sore hari ini sebelum kita berbuka puasa, bagi ayah bunda, ibu bapak, ya akhi ukhti yang sudah dikaruniai Allah anak, dari kecil sejak mereka sudah bisa bicara, ajarkan Al-Quran. Bahkan sejak di dalam perut itu sudah sering diperdengarkan Al-Quran, supaya nanti menstimulus anak ini supaya bisa baca Quran. Nah, bagi mereka yang sibuk dengan pekerjaannya, kemudian sekarang baru terbuka hatinya, terketuk hatinya, maka tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat sama sekali. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kemudahan untuk Al-Quran. Bagaimana caranya? Cari guru. Dan cari gurunya pun harus terstandar. Jangan asal cari guru saja, ambil comot-comot. Nanti bisa baca Quran, tapi nggak benar baca Qurannya. Betulinya itu lebih susah. Betul. Membetulin lebih susah. Jadi lebih baik kita belajar dari awal betul, selanjutnya bagus. Daripada kita belajar yang pertama acak-acak kemudian diperbaiki lagi. Nah, memperbaiki ini akan lebih lama tentunya. Jadi jangan pernah putus asa. Belajar Al-Quran itu mudah. Ada yang bisa dengan 1 hari, ada yang bisa dengan 2 hari. Tergantung kemauan pada individunya. Semakin semangat kita ya belajar Al-Quran, girohnya, kemudian tidak hanya semangat, istiqomah. Dan dibimbing guru yang mumpuni di bidang Al-Quran, dia punya pengalaman, track recordnya jelas. Dia punya pengalaman itu, ada guru yang berpengalaman itu berbeda dengan guru yang belum pernah pengalaman. Kenapa? Guru yang punya pengalaman ini bisa memangkas waktu yang panjang jadi pendek. Makanya penting mencari guru yang punya kompetensi di bidangnya, ahli di bidang baca Al-Quran dan dia berpengalaman. Nah, itu adalah statement closing pada sore ini sebelum berbuka puasa. Baik, terima kasih Ustadz Nur Hadi Kastamin MAG atas waktu di sela-sela kesibukan beliau yang banyak mengajar di berbagai tempat, masih menyempatkan sore hari ini hadir menyapa, belajar sekaligus memberikan ilmu banyak buat pemirsa di rumah sekalian. Saya boleh titip nggak Pak? Ya. Ini sebenarnya pesan dari yayasan saya nih. Iya Pak Ustadz. Karena kita ini sedang ada program wakaf buku ngaji. Buku ngaji? Ya, karena kalau wakaf Al-Quran banyak. Ya, tapi kalau belum bisa ngaji, nggak bisa baca Quran dong. Ya. Itulah seperti itu kan. Boleh misalnya. Ya. Ini kita Yayasan Iqra Tartila ada bulan dari April, Mei, Juni itu ada program wakaf buku ngaji sejuta umat. Ya, itu nanti kita distribusikan ke kampung-kampung, ke daerah-daerah pelosok yang membutuhkannya dan tidak cuma bukunya yang hadir, Pak. Masya Allah. Tapi kitanya juga ikut hadir untuk membimbing guru-gurunya, bagaimana cara mengajarkannya. Seperti itu. Jadi wakaf buku ngaji sejuta umat ini bukunya nanti jadi wakaf. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini bukunya. Ya, mudah-mudahan ayah bunda, bapak ibu, akhi ukhti yang di rumah yang menyaksikan acara ini bisa ikutan dalam acara wakaf buku ngaji sejuta umat Yayasan Iqra Tartila. Seperti baik, itu. Terima kasih. Nanti bisa diteruskan kepada jamaah sekalian. Amin. Pemirsa Anikmah TV di rumah, tadi kita sudah 45 menit berbincang-bincang dengan Ustadz Nur Hadi Kastamin. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa ammahu. Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Untuk itu, janganlah kita berputus asa. Kita terus berusaha memperbaiki bacaan-bacaan kita, khususnya membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemudahan dan istiqomah di dalam belajar. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang di lain waktu. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.